Parepar. Panjang umur kebaikan, panjang umur persaudaraan. Parepar. Kita ini lagi ada di Clubhouse di Jalan Wastu Kencana. Untuk kajian bulanan Bikers Brotherhood MC Sangat mantap. Semoga kajian tetap istiqomah terus berlanjut. banyak sekali hikmah dari kajian bulanan ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Beliau yang selalu menyiapkan tempat nih. Benar Pak Ustaz. Tapi lamun ninggal ke Kang Denim pasti bisa gitu. Mengkondisikan. Julaiho Kang Denim atuh. Ratu eta teh atuh. Naon cenah ya Tuhanku. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi seandainya waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam tergoda oleh Julaiho, pasti Yusuf moal jadi nabi. Pasti kisah nage moal disebut kena Quran paling aya dina majalah Kuncung gitu. Sangkakala Yusuf siga sangkuriang deui gitu tah. Itu tah. Daripada mengikuti ajakan mereka. Jika tidak engkau hindarkan aku dan tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka dan tentu aku akan termasuk orang yang bodoh. Naon cenah? Bodoh teh migawe nu matak cilaka ku pamola sorangan. Tak urang akhirnya banyak di antara manusia hari ini terjebak dengan nafsu yang membuat hidupnya sulit dikarenakan dirinya sendiri. Contoh hubungan baik jeung batur, bisnis curang, akhirnya namanya tercoreng. Nginjem duit teu mulangkeun tercoreng, akhirnya geus teu dipercaya ku batur. Rek nginjem ka saha bingung. Boro-boro nginjem teu can dibayar gitu kan bingung. Itu. Rek kerja sama geus teu dipercaya, akhirna binasa ku kalakuan sorangan. Wala tazlimu anfusakum, jangan kamu menjatuhkan ke dalam kebinasaan akibat perbuatanmu sendiri. Gitu. Naon cenah? Nuturkeun ka hayang musuh saha? Hawa nafsu. Maka diwajibkan ku Allah dilatih urang setahun dina sabulan dina setahun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, satu di antara hawa nafsu teh hoream maca Quran, nafsu teh mungkin. Itu. Maka ku iman diperintahkeun faqra'ul Quran. Itu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca nu gampang-gampangna Quran. Oke, sallu Nabi Muhammad. Brotherhood boleh. Nah, rahasia dari manajemen krisis saat bencana bukanlah mengupayakan ganti mode hidup yang serba baik, tetapi mencegah yang buruk menjadi semakin buruk. Nah, ulah nepikeun nu goreng itu jadi goreng, tapi cari hikmahnya. Kalau kita mau menghubungkan dengan Allah, tidak ada situasi yang buruk, semuanya baik. Ma asoba min musibatin, ma asoba min hasanatin, fa minallah. Setiap apa yang datang dari Allah itu pasti baik. Lamun aya goreng eta dina diri sorangan. Nah, contoh kecil. Kamaripan banyak bencana banjir di Bekasi sampai seberapa meter? 4 meter. Sampai asup ka mall. Termasuk di tempat lain sampai ada yang longsor. Termasuk dinu situasi sanes katanya gitu lagi sulit mencari pekerjaan, bahkan sulit juga mencari pasangan. Allah gitu. Main. Jadi bencana alam itu pada hakikatnya karena manusia sengsara dengan situasi itu. Lamun bersyukur atau bersabar dengan situasi, maka itu tidak akan membuat dia sengsara. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu
saat manusia berhubungan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Al-Quran memberikan pelajaran seorang Fir'aun yang mencapai puncaknya tahta dan sulit dicapai oleh orang selainnya. Ketika Fir'aun mencapai tahta dan jiwanya tidak terhubung dengan Allah, maka Fir'aun berakhir dalam kesengsaraan dan dalam kehinaan sehingga tidak berpindah nama dari sosok itu kepada pribadi yang lain. Jelema di ngaran Firaun wa si eta. Lamun aya nu mere baju sablona badag ngajeblak follower Firaun. Diange moal. Firaun follower. Firaun loper. Komo jadi ngaran biker marang ngerinya. Firaun MC. Wah ngeri. Teu moal aya cenah eta. Ieu jelema gejuluk kabeh cenah mah. Demikian pun ada orang yang mencapai harta, dianugerahkan harta oleh Allah, dan tidak ada yang seperti dia lagi selain Qorun. Dia berakhir dalam kesengsaraan dan kehinaan. Lagi-lagi nama Qorun pun tidak berpindah tempat dari satu pribadi kepada pribadi yang lainnya. Karena ngaran urang teh lain hiji-hijina. Aya ngaran urang anu samemeh urang. Dan teh nami sareng saha? Asep. Apakah nama Asep satu-satunya? Bukan, banyak. Komo aya grupna Asep sedunia ada gitu Allah. Itu. Ya, termasuk di urang Asep Iwan, kan gitu. Sampai kabarnya Kang Indra, abdi penak jeung jalmi namina Iwan Kanyut. Iwan Kanyut, Iwan Bool, gitu. Aduh ya Allah. Karupa wae bangsa urang. Heuh itu mun kata emang eta radian atuh gitu ya Allah. Nah, nama saya bukan yang pertama. Itu. Jika ada inggaran asli mah Sofyan. Wah, beureun baheuna aya Sofyan Sauri, itu seorang sufi. Ya, saudara Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang membuat sengsara manusia itu bukan karena besarnya peristiwa, tapi karena tidak paham tentang apa yang terjadi. Maka diwajibkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena tidak ada situasi terburuk kecuali neraka. Tidak ada situasi yang paling baik, paling indah selain sorga. Maka di dunia mah sasusah-susahna di alam dunia sing santai wae dalai neraka kalem. Cari indahnya, cari harmoninya, pasti Anda akan bahagia. Gitu. Begitupun situasi kesenangan cek urang lamun teu dibentengan ku iman bisa ngageblos ka takabur. Jeung takabur jalan picilakaeun deui wae. Gitu. Naon cenah cek bahasa urang mah takabur teh payun teuing. Gitu, tong payun teuing gitu tah. Gitu bisi ke dimeongkeun pan ngeri. Meong. Aduh, karunya aing. Kehancuran sebuah pulau tidak berpenghuni karena ratusan gunung berapi, tidak termasuk dalam bencana alam karena tidak melibatkan korban manusia. Jadi bencana alam teh ketika disebut buruk teh lamun aya korbannya manusia. Dan teh di Tamim sok banjir cai kan teu ganjeung, naon sabab? Jelema nu korbanna gebong paling ke kursi gitu tah. Kadang sok aya jelema nu teu make otak mikeun kursi kasusukan. Risbang, anang hayam, lain-lain. Naon itu cek gitu. Ya, jadi eta jelema anu teu ngajaga pikiran, teu ngajaga syariat, tidak menjaga akal. Itu yang tidak kercan pinar di cadas pan banjir po ke masjid
ditungguan jadi dicok di kairan ngobrol di kursi terus bang butut gitu ya Allah taraje ini pugu malang gitu dem naik kalau luhur gitu ya Allah cik atuh janda muda gitu yos ku abi weh gitu. Kenapa? Karena musibah itu hakikatnya tidak saja nah. Di Allah. Lamun Allah teh sumber kebaikan keburukan. Kebaikan. Karena dia maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi itu jadi jalan ujian nafsu. Sehingga banyak orang yang menolak kabar Allah teh pengasih penyayang. Lamun pengasih penyayang nabat musibah, nabat bencana macam-macam. Pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan dia tidak beriman kepada Allah. Menurut itu atuh ya baik. Bencana merupakan ketetapan Tuhan karena kita hakikatnya adalah hamba saja. Hamba mah diatur atau ngatur? Diatur. Hamba itu mengendalikan. Hamba itu dimatikan atau mau corangan? Dimatikan dah kata orang mung maut. Gitu. Benar tidak? Tong borok nu beunghar nu sengklek oge alim maut mah. Bajeng sengklek padahal mah gitu. Ya, awak geringan dah mung maot mah teh. Hoyong hirup we matak ubar oge teh hoyong hirup. Matak diobaran oge gitu. Komo nu loba duit hartana bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah ieu mah pamajikan denok tur montok awak waras eusi kolor heuras beuki mung paeh eta mah gitu. Yang sanggup mematikannya hanya istrinya sendiri. Dia punya kemampuan menghidupkan dan mematikan. Toel cengkat gitu. Batuk sare. Matak obat kuat pan jangan laki jangan awewe. Jangan laki, cing-cing lemah laki mah. Gitu. Nah, saudara Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang ada berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah sumber kebaikan. Seperti gempa, likuifaksi, tsunami, letusan gunung berapi, sebetulnya itu kebaikan. Dan banyak hikmah diantaranya ku banjir, naon kebaikanna. Jadi gotong royong keluar ti imah. Walaupun aya nu lajo kieu. Tah eta ada terjejak jalmi itu. Jadi mun banjir memang di ari mah ada nyerepang HP teh ya. Ku banjir mah jadi kembali tradisi orang teh gotong royong, kerja bakti, ibu-ibu nyiapkeun opiun gitu, susurian, budak ketik ulin. Eta teh hikmahna. Bener teh? Oh, tingali daek ku beres ieu mah dan teu makan antap. Gini geus selamat rancah unggul oge. Termasuk ketika kamari hujan gede pan di imah teh bocor gitu sehingga naon satu di antarana budak kurang oke akhirnya daek ngepel gitu kunaon dipel oh nih itu banjir bapak nah itu bocor rumah oh gitu sok ya gitu tah jangan bisa ngepantong kudu bocor wae poe ge biasa mampel kita sok Korea gitu hikmah eta bro gitu bahkan akhirnya gitu hikmah-hikmah lainnya akan kita temukan kalau kita mau menerima dengan lapang dada. Sehingga contoh naon dikersakeun ku Allah urang pan teu beunghar ya. Gedek ngaji. Atuh peupeurieun ngalah duit teu meunang ngalah ilmu atuh. Entong nepikeun duit teu meunang ilmu teu boga. Pan rugi dua kali eta mah atuh. Geus sengklek bodoh deui pan rugi. Misalnya kehadiran gunung berapi sebetulnya sebuah rahmat dari Allah. Komo di Pulau Jawa eta dikululingan ku Gunung Merapi gitu. Naon wae Bromo, naon deui Semeru. Di urang naon teh? Takuban Perahu gitu. Terus Burangrang. Gitu. Caringin tilu anak. Cek lu balik atuh. Kamu aing nyarentang anjay. Gunung api memutakan material kaya dengan mineral yang menjadi nutrisi pemasok kesuburan tanah. Jadi tanahnya subur tah, Gunung Merapi teh matak tong sendirinya. Da lain tempat cicing eta mah.
Tapi kok nama dipaksa pun dibangun villa-villa, perumahan, akhirnya nu jelema beunang ketika eta meletus. Nah, terus deui cenah, letusan berulang kali menyebabkan tanah selalu mengalami peremajaan sehingga mampu menopang kehidupan manusia melalui hasil bumi yang dipanen. Jadi halus ngorak terus mun orangnya mengganti kulit gitu. Lamun manuk naon ambrol muncul bulu anyar gitu. Jalmi mah ambrol awon gitu. Tong ambrol jalmi mah gitu. Gitu. Tah siga Quran pan turun ke bumi. Ai turun alus goreng. Bisa alus bisa goreng. Lamun turun tangan bagusnya. Bagus, dia membantu. Itu saya serakipan piraku aing kudu turun. Tah, itu berarti pan menolong, membantu. Tapi lamun kalimat turun bero, awon eta mah. Rutbur. Turun bero teh. Buruat compare. Awan turun tahta. Tergantung aing matanya buruk. Turun harga bagus. Bensin pertama turun harga bagus. Itunya. Pertalit tuh menurun halus. Tapi lamun turun gaji goreng gitu ta. Gaji mah yang naik kayaknya, naik gaji. Nah, tidak heran di Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan populasi mencapai 60% penduduknya, meskipun pada pulau terbesar kelima setelah Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Jawa teh pulau tergede kelima, tapi terpadat gitu. Kunaon sabab ngeunah di dieu mah gitu. Urang ge parbung pindah pan gitu. Betah gitu heureun ku tangtung. Maka kebaikan dari bencana itu berarti sunnatullah dari Allah agar manusia seimbang. Termasuk kabar Covid sampai memakan korban manusia jutaan orang. Karena bentuk maut-maut kabayang ngeureun jelema tuh. Cacak loba nu maut ge macet keneh gitu. Ya kamu tuh maut-maut kabayang sok. Mun bakal panggil jelema nu 200 tahun, 200 tahun, wah lumpang barongkok. Saya menemukan di mana di komplek Villa Victoryland aya ibu-ibu umurna 110 tahun. Eta sirahna bongkokna hampir antal jeung tuur. Tapi jam-jam gitu. Saya keur beres taraweh gitu ngobrol di pekarangan masjid. Jo ngalangkung si ibu eta parunten. Halo, mangga. Saya eta ibuna Pak Beni. Umurna 110 tahun ya Allah. 110 ge mastaka teh hampir antal jeung tuur. Ku bongkok. Daek umur sakitu. Panjang teuing deui nya. Gocapnya ponok teuing deui. Sabaraha atuh? Gitu. Lamun paeh teh ya atuh da. Semoga Allah wafatkan kita pada husnul khotimah. Maka Quran seringkali memperkenalkan innallaha azizun hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Dia itu bijaksana. Tapi dia pun maha kuasa, maha perkasa, dia pun maha baik. Allah tidak akan menciptakan dunia yang sempurna sebab hanya dialah yang sempurna. Moal aya kesempurnaan di alam dunia. Gitu. Ya Asep Once teh ieu teh hoyong nikah teh jeung istri anu ceuk anjeunna sempurna. Gitu. Matak can nikah-nikah da can penak wae. Aya nu sae lambaina kirang kandel gitu sih. Anu lambaina tos kandel imbit teh alit gitu. Pasti aya kirangna ieu. Moal sempurna sadayana. Sampai ada kisah ada seorang lelaki ingin menikah perempuan yang sempurna menurutnya. Nepi ka kolot teu kawin-kawin da teu panggih. Pernah panggih cenah ditanya,
kenapa kamu sekarang usia sudah 70 tahun tapi belum menikah? Karena aku belum pernah bertemu dengan perempuan yang sempurna. Sama sekali pernah aku berjumpa di Eropa anu sesuai jeung kahayang urang ngan dikesakan teh itu rambungan. Aya oge awewe nu hayang kawin dengan laki nu sempurna pernah panggih jeung emungeun akhirna nepikeun ka kolot jombling da teu panggih-panggih da moal aya di alam dunia mah. Nu penting menunya ka urang we yang menerima apa adanya gitu. Karena cinta sejati bukan yang menerima karena kelebihannya tapi dia mempertahankan dengan segala kekurangannya. Kalau kumaha mau nyerentang kan. Kalau da urangnya loba kurangna urang oge sarua. Komo jeung elehan mah duh. Yang diciptakan Allah adalah dunia terbaik yang mungkin pernah ada dalam kehidupan dan itu cuma satu-satunya. Loba sih tempat mah ngan teu bisa dihuni. Gitu. Ngan di dia orang luar planet tuh kameramen kita ti Saturnus. Betul Mas, Saturnus Mas? Ya Allah, pengen telat ke dia urangnya. Tempat parkirnya. Apa piring atau aja mah. Aya planet Saturnus, planet Mars, Jupiter, Pluto teu bisa dieusian. Matak mun rek pindah buru-buru pindah, meungpeung can disertifikatkeun. Meungpeung. Gitu. Sok didinya datang ka BPN, abdi bade sertifikat. Di mata anak planet Pluto. Ayo ujang damang gitu. Bisi kapilan go Amerika gitu. Buru sertifikatkeun. Gitu. Tidak ada sesuatu yang benar-benar jahat. Segala hal ada alasannya. Gitu. Contoh, kita sering mendengar ada binatang buas. Nah, ular kobra buas. Padahal ular kobra itu tidak buas, dia menjalankan sunnatullah. Dan cek Allah gitu. Lain kayang mah. Gitu. Terus nih eta macok, heuh tong ngadeukeutan atuh. Gitu. Singa binatang buas, tapi tidak pernah dilekatkan manusia buas. Padahal singa mah nganurut karena ketentuan Allah. Ditakdirkan ku Allah dahareuna teh daging. Keur ngajaga keseimbangan hutan. Singa menurut ka Allah gitu. Cek singa temen aing beuki karedok makan karedok. Kumaha atuh da geus dikieun takdirna kieu atuh. Gitu. Tol Garut. Burayot tuh. Kalau kita tahu alasan Allah, kita akan memahami apa kebaikan dari munculnya kejahatan tersebut. Ternyata sejahat singa ge akhirnya bisa ditaklukkeun, termasuk ular dan seterusnya. Aya rumusna kabeh oge. Selama manusia mau membaca, meneliti, pasti ada tujuan baik di balik sangkaan orang ini binatang buas, ini makhluk tak berguna, pasti ada baiknya. Nah. Maka mari kita sadari dengan Ramadan ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah satu kemurahan untuk pembebasan dosa lain denda mati Pemda atau mah ya. Ya, itu satu di antara dari apa yang Allah turunkan ternyata menjadi petunjuk dalam kehidupan. Nah, ternyata baik buruk itu kembali kepada diri kita sendiri. Walhasil, nah, kita belajar dewasa dalam hidup, dalam menjaga kehidupan, dan kita ditetapkan oleh Allah tugas kita hanya beribadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakukanlah semua kegiatan aktivitas demi karena Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam kesempitan. Kalaupun ada kesempitan, pasti ada tujuan baik di dalamnya selama kita mau meneliti, mau meredakan hati, dan mau menerima atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita akan bertemu dengan kebahagiaan dan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, jiwa-jiwa orang yang beriman akan kembali tenang. Singkir segala hal yang mencemaskan dan menakutkan,
dan sesuatu yang membuat dia bersedih sehingga kembali menjadi manusia yang bergembira, bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih diberikan kenikmatan untuk berkumpul di tempat ini sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok. Di malam Lailatul Qadarnya kami misalnya orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, semoga Kang Indra dirahmati Allah. Betul ya. Jadi kenapa memutuskan silaturahmi itu tidak akan mendapatkan keistimewaan dari Allah di bulan Ramadan, bahkan sejak bulan Sya'ban. Orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi terputus mah tidak apa-apa, tapi yang jangan memutuskan. Jadi memutuskan naon orang nanu aktif. Nah, tapi kalau kita menempuh jalan kebenaran, otomatis banyak yang terputus. Tapi bukan kita yang memutuskan. Nah, saya ambil contoh ketika Nabi Muhammad SAW mengikuti jalannya Allah, diputuskan dari Bani Hashim oleh Abu Jahal. Geus teu diakui kaumna. Tetapi yang memutuskan bukan Nabi Muhammad, tapi Abu Jahal. Nah, jadi diputuskan mati di masalah. Kalau memutuskan akan berdampak ke dalam diri, naon ada rasa benci, bahkan ada rasa dendam. Tamun aya benci dendam di hati orang kepada seorang, tah eta teh urang anu mutuskeun, dan itu tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena yang kamu putuskan itu adalah hamba Allah. Dia ciptaan Allah sebagaimana kita. Nah, termasuk sahadai, aya deui Mus'ab bin Umar. Dia seorang anak ningrat terpandang di kota Mekah, di Bani Quraisy. Saat memilih Islam, dia tidak diakui oleh keluarganya. Mun urang mah dicoret dinu kakak gara-gara memilih agama Allah. Diputuskan eta mah bukan memutuskan. Tetapi kalau kita diputuskan tetap harmoni kepada yang memutuskan. Walaupun itu naon terjadi sesuai dengan Allah kehendaki, dipertemukan. Itu di sebuah tempat, maka kata Nabi, satu di antara akhlak yang baik itu memberi budi baik kepada orang yang benci kepada kita, memberi kepada orang yang kikir kepada kita, memberi makan, memberi bantuan kepada orang yang jolim kepada kita. Nah, itu tanda-tanda akhlak yang tinggi, itu yang dicontohkan oleh para nabi. Kita lihat coba nih, silakan buka surat Ar-Ra'd dari ayat 18. Nah, ini dasar Qur'annya ini. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yufu bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Terus walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut hisaban yang buruk. Nah, jadi orang berakal teh menghubungkan. Tapi kalau kita sudah berupaya menghubungkan, menghubungkan jangan. Gitu. Jangan paksa. Kenapa? Karena setelah itu nyambung deh ya tuh. Karena ayat 25. Sebangsulna ieu mah Kang Indra. Ayat 25 mah tuh. Walladzina yanqudunal ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natullah lahum su'ad dar. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, sambungkan. Itu orang yang membenci kita, orang yang iri sama kita, orang yang berniat jahat sama kita, bersihkan hati orang. Boleh tidak kita menghakiminya, menghukumnya? Boleh kalau sudah bicara nyawa.
Itu ai masih kena tweet-tweet atas ya kan. Komentar-komentar, seluntang-selinting gitu, biarkan saja. Maksudnya anjing menggonggong kapilah berlalu, gitu. Sambil membersihkan hati. Bahkan nabi-nabi itu selalu hidup di tengah-tengah orang yang dibenci, yang membenci. Supaya naon? Supaya sadar. Tadi alus goreng benci, nu benci ka urang. Kumaha urang mah? Itu kan musibah eta sarua. Kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Allah, sekian banyak fakta musuh berubah menjadi kawan. Khalid bin Walid teh geuleuheun pisan ka Nabi teh. Ku Nabi selalu didoakan, oleh Nabi selalu diperlakukan dengan perlakuan yang baik, lama-lama tuh turun hidayah, akhirnya jadi sahabat Nabi. Gitu. Dan itu hikmah satu di antara yang harus kita cari. Nah, mudah-mudahan ya semua kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, satu malam beramal dihitung seperti 1000 bulan. Gitu. Oke, coba lanjut dari Kang Denim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itikaf itu utamanya di masjid. Kecuali kalau ada sebab syar'i, boleh dimanapun selain kuburan jeung WC. Kenapa? Karena oleh Nabi Muhammad SAW, bumi ini sudah dimaknai masjid, alias tempat sujud. Cuma Nabi mencontohkan di masjid anu aya bentuk bangunan. Nah, banyak hikmah di dalamnya ketika kita itikaf di masjid, di bangunan anu di ngaranan masjid teh aya kita bertemu dengan tetangga, kita bertemu dengan dengan sahabat, dengan teman dan lain hal. Tetapi kalau ada sebab tertentu, misalkan nu gering kumaha ulah jujo ka masjid, geus di rumah sakit didinya. Gitu. Da kabeh bumi teh masjid. Gitu. Alias tempat sujud. Gitu. Cuma kita harus memahami apa itu iktikaf. Iktikaf teh lain cicing. Cicing mah yasmut. Iktikaf teh dari kata akafa yang bermakna mempersembahkan. Jadi lebih kepada perenungan batin, perenungan spiritual. Apakah kita ini benar akan mempersembahkan untuk Allah? Itikaf teh. Jadi naon teh? Lebih kepada muhasabah diri. Itikaf itu dikata akafa, itu mempersembahkan diri. Akafa pun mendedikasikan diri. Akafa itu merenungi kembali jikalau ada yang bengkok, diluruskan kembali itikan orang teh. Sehingga itu dimaknai iktikaf, akafa, mendedikasikan, bahkan mulai berbuat setelah itu sadar. Aya keneh dina hirup urang teh anu kajebak keneh ku hawa nafsu dina sisi anu moal kagoda deui. Jadi lebih kepada perbaikan produkna teh, lain ukur nunutan jeung sare. Komo jeung motena di asa teu kudu camping mah teu kudu di masjid. Cek saya, tapi lamun kitu da naon. Karena gitu Kang Indra kami di Pusdai, dia istiqomah, abdi kantos gitu. Sampai nyenak tenda dung ke masjid, ya Allah. Asa tekudu oge, cek abdi begitu. Tapi sebenarnya setiap orang bekerja beramal sesuai pemahamannya sendiri. Maka akafa pun bukan diam, tapi mengasingkan diri dari hiruk pikuk keramaian dunia. Gitu. Untuk fokus taqarruban ilallah atas hidup yang telah kita jalani. Dan sambil berenung, ieu sesa umur urang teh rek dikamanakeun. Gitu. Ieu teh urang teh geus menuju asar rek dikamanakeun ieu. Gitu. Kitu ya lagi lebih kepada muhasabah, lebih kepada meningkatkan kesadaran bahwa di sini kita tidak akan lama. Gitu. Sehingga isyaratnya di waktu malam utamana teh beurang ge meunang. Gitu. Karena malam ada khas tersendiri, sunyi, sepi, dingin, lebih cepat untuk berinteraksi dengan Tuhan daripada tengah poe ke rame, susah. Nah, coba lanjut ke Kang Jerry ya, Mari ya, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya pertarasan ti abdi mah Pak Ustad cuman bade ngucapkeun atur nuhun tausiana sepisan ilmu nu manfaat kanggo abdi. Atur nuhun oge ka Hackers Brotherhood
baru chapter terus nyagi ke tempat sareng para donatur oge mun tuanna sareng leueutanana katampi pisan salajengna ya di Lailatul Qadar ieu abdi teh aya peningkatan dari diri sendiri gitu supados gimana langkung saya ibadah puasana sareng sanesna ge langkung kumanya langkung nyalamun istiqomah sayana kedah kumaha nya geus kitu iman mah. Cuma akan dirasakan menurun ketika si pemilik iman itu tidak menjaga diri, tidak memegang nilai takwa, tidak jujur dengan dirinya. Sementara takwa tepan kita sudah mengerti, sudah diajarkan dari kecil menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, menghidupkan apa yang disunahkan sambil memelihara apa yang difardukan. Ketika aya anu ku urang teu dicepeng pasti nurun. Lemah, karena lemah di sana karena terkontaminasi oleh sesuatu titik hitam yang oleh Nabi dinamai noktah saudah. Ketika manusia tidak menjalankan yang diperintahkan, maka akan ada titik hitam ke dalam hatinya. Ketika manusia melakukan yang dilarang, akan muncul noktah saudah ke dalam hatinya. Ketika manusia tidak mau mengejar yang difardukan, maka akan datang titik hitam. Akhirnya si iman ini tidak bisa melihat keluar. Lihat mata hati itu terhalang kunaon ku noda-noda eta. Sehingga helm urang kacana ya itu ku letak mau bisa katingali. Harus dibersihkan. Nah, mau dibersihkan mah bakatin po. Jadi aya masalah lain mata urang na kacana kotor. Gitu. Nah. Sehingga si iman ini ketika terpelihara dalam jiwa seseorang, tadi man akan tampak furqon. Beda mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana taat, mana maksiat, mana halal, mana haram, sehingga dia tidak salah mengambil. Salah mengambil hideung deui gitu. Nah, akhirnya membuat dia gelap. Nah, si gelap ini kunaon? Lain iman teu aya, da iman mah semua orang ada. Sehingga semua orang akan beriman walaupun saat hidupnya kafir bahkan musyrik. Kapan? Saat sakratul maut. Cuma eta pengakuan imana moal ditarima naha dan geus teu bisa memperbaiki diri. Sekelas Fir'aun wae ge oleh Al-Qur'an disampaikan ketika air menenggelamkan laut merah ke Fir'aun, dia beriman, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Kenapa kamu baru beriman sekarang? Cek mereka dijawab teh di bareto atau mana teh? Dan imannya itu tidak berguna. Kunaon teu bisa memperbaiki diri. Ukur ucapan hungkul, maka iman itu muncullah kalimat ban itibarokin tasdiki biqalbi wa iqra'i bilisan wal amali bil arkan. Sebuah keyakinan dalam diri yang terimplementasi lewat kalimat, ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, furqon beda teh. Gitu. Antara berang jeung peuting, halal jeung haram, hak dan batil dan seterusnya. Nah, sehingga terpelihara. Tak, kalau begitu iman akan semakin kuat, semakin jelas. Nah, udah bersih kacana. Berarti si itikaf itu Itikaf domba kap ya kade. itikaf. Ya, itikaf. Itikaf. Jadi si itikaf ini tuh nggak selalu harus di bulan Ramadan kan. Jadi di bulan apapun bisa gitu ya. Tuh. Dan apakah caranya itu sama gitu? Jadi harus di masjid atau memang udah di rumah aja? Ya. Kenapa sih itikaf itu penting? Yang pertama, Al-Quran memberikan gambaran iman itu seperti sebuah pohon. Nah, akarnya menembus bumi. Nah, tah akar teh simbol akidah. Terus tangkainya, batangnya menjulang ke langit. Nah,
eta simbol syariat. Terus berdaun lebat, eta daun teh nangkringna teh tinu naon, tinu batang, tinu tangkai. Gitu. Tah iman teh punya 70 tangkai cabang. Gitu. Sehingga setiap tangkai itu berdaun lebat dan akan berbuah pada setiap musimnya. Nah. Kenapa itikaf itu mesti dikerjakan? Karena itu melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh Nabi, itu satu di antara cabang keimanan. Nah, kalau kita melihat dari kitab Subul Iman, itikaf teh cabang iman anu ka 23 setelah bicara Ramadan. Nah, memang utamana di penghujung 10 terakhir, pedah Nabi nyontoh anak itu. Tapi tidak mesti di 10 terakhir pula, di setiap waktu pun itu boleh itikaf. Tidak terjerat dengan waktu. Tetapi yang ingin saya sedikit tambahkan, kan orang tesok aya istilah berburu Lailatul Qadar sebenarnya. Lailatul Qadar teh naon? Malam turunnya Al-Qur'an gitu. Ari Qur'an atos turun teh acan. Atos tinggal urang nak tah mun geus turun nek dikumahakeun. Gitu. Jadi penekanannya lebih kepada kesadaran bahwa orang teh rek ngagunakeun eta petunjuk teh. Gitu. Eta Quran teh disebut dengan mubarak gitu. Malam yang diberkahi. Malam mubarak teh kebaikannya moal beak-beak. Gitu. Berlimpah terus. Siapa yang menggunakan Al-Qur'an dalam petunjuk hidupnya, dia tidak akan pernah habis-habis membaca kitab itu. Karena setiap kali dia menemukan sesuatu, dia akan menjadikan jalan sesuatu itu menemukan yang baru lagi. Sehingga manusia meneliti ayat-ayat Allah yang terhampar. Manusia tidak pernah habis menemukan di muka bumi ini yang baru. Rek binatang, rek tetanggalan, rek naon, rek pasti ayat. Bagi siapa yang mencarinya. Gitu. Manusia meneliti tentang manusia tidak pernah habis ternyata. Karek kieu wujudna teu beak-beak. Penyakit muncul di inu anyar terus gitu. Termasuk ada lagi gejala-gejala baru ditemukan, ternyata ada istilah seperti otot saraf, termasuk sel darah putih, sel darah merah, termasuk aya naon darah kotor dan macam-macam gitu kan. Darah kodok mah eta teh karena naon meneliti manusia produk Tuhan teu beak-beak gitu. Maka sampai kesimpulan sementara, manusia itu sudah the unknown man, makhluk yang sulit diidentifikasi, sulit dipastikan, si eta teh, gitu. Kadang si itu dianggap baik, ternyata melenceng. Kadang orang beranggapan si itu buruk, ternyata baik. Maka the unknown man, sulit dipastikan. Yang akan pasti siapa yang mengaitkan dengan Allah, pasti dia pasti baik. Mata wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi itikaf itu siga tadi we urang tarawih pa mau di masjid nya tanda itikaf gitu. Nah, mun peuting sakirana mau silahkan, henteu ge cenah naon. Tah lamun di imah menang teu? Menang sebenarnya. Ngan ulah ngomong ka batur bisa disebut sesat. Itikaf di imah mana mau di masjid ohnya gitu. Kenapa akhirnya seweh gitu. Tah ieu letah kudu dijaga gitu. Jangan sampai kita mengucap sesuatu tapi orang secara substansi makna mah jadi bumi ini adalah masjid gitu. Kecuali WC jeung kuburan jeung Nabi. Itu maka simbol masjid mah wajib caang. Masjid mah. Mun kuburan wajib boek. Itu. Aya tuh kuburan anu caang siga masjid. Tuh Cimuncang tuh ngali pahlawan poek we. Itu termasuk tempat-tempat maksiat ge sok isyarat dengan gelap. Jatuhnya paling remang-remang gitu tah. Masjid mah wajib caang gitu. Ya, alwi bade itikaf. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi paling sekedap saur Imam Asyafi'i mah satu malinah ruku cenah gitu. Ya datang ke masjid ngadoa begitu.
datang ke masjid, tahiyatul masjid, yaitu sadikeun ruku-ruku teuing masa kira-kira atau kali tos. Ya sapiraku lah ku akal geunya salat tahiyatul masjid ngadoa weh misalkan 100 kali, teu kuat 100 kali, nya 50 kali atau 20 kali, 10 kali, 7 kali, 3 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tos. Dan naon itu ge. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat semuanya ya. Insya Allah di Ramadan ini semua kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dihidangkan oleh Allah, yakni rahmatnya, maghfirah dan keridhaannya. Semoga kita semua memperoleh itu. Nah, malam ini tadi kita berbicara tentang sebagian dari antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran, atau yang sering kita kenal dengan istilah maqasidul Quran. Maksud Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan tentu ada maksud dan tujuan, karena sesuatu yang tanpa tujuan itu dimaknai main-main saja. Dan Allah tidak punya sifat main-main. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, tapi Dia Maha serius. Dia bersungguh-sungguh menciptakan kita. Nah, karena itu peringatan Lailatul Qadar ini menjadikan kesadaran kepada kita semua untuk benar-benar mau menggunakan apa yang Dia turunkan itu. Kenapa? Karena kita tadinya makhluk langit. Karena sebab tertentu maka turun ke bumi lewat penciptaan Adam alaihissalam dengan perkawinan, pernikahan, berkelanjutan, berketurunan sampailah kepada kita, dan sebetulnya kita mesti berupaya kembali kepada langit. Nah, dengan cara berpegang teguh dengan tali itu yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Habl itu tali, minal itu dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Maka dia diturunkan oleh Allah, tidak pilih bulu, tidak pancak kaki. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Dia adalah hudan bagi manusia. Kata hudan ini tidak terikat dengan waktu. Isyarat bahwa petunjuk ini akan selalu sholih fi kulli makan wa zaman. Dia sesuai dengan ruang dan waktu, masa manapun, era bagaimanapun. Tetapi memang banyak informasi-informasi yang membiaskan, mendestruksi, sehingga seakan-akan petunjuk itu sudah tidak relevan lagi. Padahal tidak begitu. Kenapa? Karena dia akan menjadi petunjuk selama dia mau membacanya. Sehingga siapa yang mau membaca dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, Allah akan mudahkan dia menjadi petunjuk. Bahkan petunjuk itu tidak akan pernah habis. Setiap kali ditemukan oleh generasi pertama, pada masa lalu, pada masa kini, sampai berakhir kehidupan dunia ini, maka petunjuk itu tidak akan pernah habis karena dia mengandung keberkahan, kebaikan yang bertambah-tambah, bukan akan terkikis, malah tidak akan pernah habis sampai dia menentang, bahkan menjelaskan, mengajak, menjadi kita bahwa dia diumpamakan seperti laut, tintanya, penanya dengan pohon-pohon, kalau ditambah 7 kali lipat nggak akan pernah habis. Cuma kita aja sendiri yang kebanyakan lemah untuk mendekat dengan petunjuk itu, sehingga tidak dirasakan hikmah, faedah, keutamaan dan seterusnya. Walhasil dari apa yang diturunkan itu, dia punya maksud tujuan agar kita bisa menjalankan harmoni kehidupan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta, khususon dalam bertindak tanduk yang mengisyaratkan bahwa kita terhubung dengannya dengan beriman kepadanya, dan dibuktikan implementasi dengan mengamalkan Islam, dengan menjaga akal kita dengan tuntunannya, menjaga jiwa kita dengan membersihkan dari hal-hal yang akan membuat jiwa kita sakit, dan menjaga tubuh kita dengan menjaga makanan minuman yang halal dan thayyiban, sambil kita berupaya menerima apa yang dianugerahkannya lewat harta, dan kita gunakan sebagaimana mestinya sebagai bekal kita pulang nanti. Walhasil sampai kepada tingkat ujung kehidupan manusia, kematian, sesuatu yang tak dapat dihindari dan tak dapat ditolak, semua kita akan kembali. Maka mari kita sambut apa yang dia turunkan, yakni Al-Quran, dengan mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sambil kita mau membaca tulisan-tulisan pada masa lalu lewat para alim dan ulama, melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan merasakan bahwa di sini ternyata Allah membimbing kita, tidak dibiarkan kita sendirian. Maka
kesadaran yang tinggi akan didapatkan siapa yang menyucikan dirinya, karena diri akan kotor dengan dosa dikarenakan kemaksiatan dan pelanggaran. Bulan Ramadan, bulan kemurahan Allah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat sebelumnya, tidak diberikan kepada Isa Al-Masih, tidak diberikan kepada Musa alaihissalam dan Nabi sebelumnya, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyambut dengan baik, dia akan menemukan kesegaran jiwa yang luar biasa. Dia akan menemukan sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dia merasakan itu dikarenakan dia sadar bahwa dalam segala aktivitasnya selalu diawasi oleh Allah dan kehadiran Tuhan hidup di dalam jiwanya dan bertambah-tambah, yang membuat dia semangat menjadi hidup karena dia menuju sebuah tempat yang sangat tinggi dan keabadian yang kekal di dalam sorga. Dan itu pasti sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, tidak ada dusta. Karena buat apa Allah berdosa? Ngapain dia dusta? Apa untungnya dia berbohong? Lain manusia kalau berbohong ada tujuannya, dikarenakan untuk keuntungan dirinya, untuk hal-hal tertentu yang boleh jadi itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Maka mari kita sambut Lailatul Qadar dengan cara kita menerima untuk itu, membuka hati kita selebar-lebarnya, membuka akal kita dan menerima cakrawala ilmu yang sangat luas dan terbentang, sehingga kita sadar ternyata Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan Dia Maha Pengasih Penyayang. Tanda bukti sayangnya Allah adalah Al-Quran, dan penjelasannya sangat jelas sekali, menuntun kita ke jalan yang di situ kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan kemuliaan yang akan didapatkan tidak sekedar di tempat ini, tapi di masa nanti dan yang akan mendatang di akhirat nanti. Insya Allah semua kita dipertemukan kembali dengan orang tua kita, moyang kita, dengan para nabi dan rasul, khususon bertemu dengan ibu bapak kita semua, yakni Adam alaihissalam. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Maka sambut kedatangan Quran, terima, baca dengan baik, insya Allah akan dirasakan bimbingan Allah hadir di dalam hari-hari dan aktivitasmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya sangat bagus, sangat menarik. Jadi untuk teman-teman yang lain yang emang berminat untuk bareng-bareng di sini, nimba ilmu juga bareng-bareng. Kita buat umum sebetulnya. Oh, siapapun boleh masuk. Siapapun boleh. Nah, alhamdulillah nih Kang Jerry selalu istiqomah hadir di sini. Gimana Kang Jerry kesan kita nih? Aduh, alhamdulillah nuhun pisan Pak Ustadz. Sami. Pejanganna sangat berisi, bermutu. Amin. Gimana? Asik nggak? Asik. Menyenangkan tidak? Menyenangkan, masya Allah. Puasa tamat tak? Tamat. Assalamualaikum. Ini dengan Mbah Yakin. Nah, beliau selalu hadir di menyertai kita nih. Ramadan berkah. Aduh, bos kita nih. Alhamdulillah ketemu sama bos denim. Nah, sehat selalu panjang. Makasih banyak buat Clubhouse BBMC Bandung. Jazakallahu khair juga buat Ustadz Sinyo Hendrik. Semoga acara ini terus kalau bisa sampai mati. Masya Allahu Akbar. Allah. Sangat amazing lah. Tong nyarantang. Tong nyarantang.